Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Oke, gimana kabarnya, Pak Was? Alhamdulillah baik. Iya. Oh iya. Ini hari Minggu, mau rencana kemana nih? Di rumah aja. Iya di rumah aja. Nggak main sama teman-teman. Enggak. Nonton bioskop? Enggak Nggak juga. Uh, udah nonton, eh, suka nonton film nggak? suka. Suka. Udah nonton juga belum? Kalau Jumbo masih belum nonton. Yang udah apa? Yang udah sebenarnya belum sih. Belum. Belum. Oh, akhir-akhir ini belum ke bioskop lagi. Iya, Oke, katanya banyak yang bagus film-film hari ini ya. iya. Yang Banyak. Minecraft itu katanya bagus. Minecraft? Apa itu Minecraft? Ada filmnya? Oh, Iya, baru tahu. Ini itu juga ada ada ini ya? mainannya juga. Ada mainannya juga. Kalau Iya. mainannya tahu, cuman kalau jadi film baru tahu juga ini. Eh, nanti ceritanya apaan? Survival. Iya, kayak gitu. Oh, jadi musuhnya nanti Creeper, terus apa lagi ya? Kayak gitu, serigala, wolf, kayak gitu. Iya, Zombie. Oh, lucu banget. Baru tahu malah. Bagus tapi katanya. katanya bagus. Hmm. Iya. Ayo buruan nonton. Bioskop Malang tuh paling murah soalnya. Selain CGV ya. Paling murah Iya, itu di ini enggak sih? Di dulu tuh di Dinoyo. Itu kan ada bioskop lupa namanya. iya. Itu kan murah banget kan? Di situ, iya, di situ murah. Mm-mm. Cuma berapa ya? 20 kali ya? Iya, 20. 20. Kalau access one 35. Terlihat sering nonton film ya di sana. Oke. Ya udah. Nah, proyeknya udah selesai belum? Masih ngerjain sih. Masih ngerjain sampai mana? Coba Apa? lihat ya, coba lihat. Iya. Bentar. Masih nyoba kayak gini kak. Hmm. For in range. Oke. Boleh boleh. Tahun dan 2020. Oke, break. Hmm. Hmm. Oke. Yang terakhir ini ya, Miss. Saya mau nanya. Ini error nggak? Ini nggak error. Oh, nggak error ya? Iya. Oh, oke. Oh ya udah kalau gitu. Sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Soalnya karena if mending kalau itu ada elif tuh kayak mending diganti if sekalian atau di bawahnya sekalian elif gitu. Sebenarnya sama aja sih. Eh, kayaknya eh, iya sih sama aja. Nggak apa-apa, aman-aman. Oke, lanjutin lanjutin. Nanti nanti habis ini ada apa lagi? Maksudnya eh setelah menebak, terus habis itu kayak Iya. penanya lagi nggak? Iya. Nggak ada pertanyaan lagi gitu. Kalau ada pertanyaan lagi, oke, oke, bisa bisa. Udah Diran? Coba lihat Diran. Oke. Cuma sampai 5 ya? Iya, cuma sampai 5. Masukan.
Iya. Oke, bulan. Ini boleh dimasukin. April, April. Ya, Oh, angka bulan ya? Oke, ya. bulan 4 tahun 2020. Oh, satu. Oke, jawabannya tahun dan bulan salah. Oh, 5. 6 berapa tahun? Oh, 3, 3. Kamu menebak? Oh ya, 2020. Kejam. Ih, keren. Sip. Ini tanpa saya bantu sama sekali loh. Keren. Berarti udah paham materinya sama dua modul ini. Keren, keren. Cuma ngasih Itu, saran. Mm-mm. oh, itu apa? Apa? Awalnya itu soalnya dari yang tugas kemarin Mm-mm. itu pertamanya agak bingung gitu Kak, yang di sininya. Terus Oh, udah mm-mm. ketemu, udah ketemu jawabannya. Terus badan di kuis ini ku salin, ku taruh sini. Gak apa-apa. Yang penting kan jadi paham gitu. Oh, ini kodenya buat apa? Oh, ini nanti kayak gini lanjutnya kayak gitu. Jadi paham kan? Iya. Keren banget. Coba coba dengan dari soal-soal yang lainnya, tipe yang lainnya. Itu kan ada banyak tuh. Nah, ada yang belum terjawab nggak soal-soal kemarin? Kalau kemarin ada kurang, Ada. Hmm. ada 3 soal. Ada 3 soal yang belum. Iya. Oke, nggak apa-apa sebenarnya. Soal kita bisa lanjutin next time ya. Tapi mungkin kalau Fawas mau lengkapin di ini apa namanya di material and solution yang di apa deskripsi link deskripsi yang saya kirim di grup Iya. deskrip. Nah, itu ada solutionnya per lesson. Mungkin ada beberapa yang belum saya masukin Oh, gitu, tapi yang sebelum-sebelumnya itu ada gitu di sana. Jadi kalau misalnya bingung, bener-bener bingung, terus aku slow respon banget, nanti kamu bisa lihat itu. Oke? oke. Oke, keren banget. Tinggal ini, kalau mau saran ya, karena ini nanti dimainin oleh orang lain, bukan kita. Nah, bulan dan bulannya itu dikasih dalam kurung kayak bulan, dalam kurung angka, titik 2, gitu. Oh, Jadi, biar memudahkan orang lain tuh kayak langsung, oh, ini harus masukin angka, bukan April atau Maret. Nah, nanti kalau mereka tiba-tiba masukin April sama Maret kan kayak kodenya nggak berhenti kan. Kodenya berhenti. Nah, jadi orangnya mikir, ini kode gimana sih belum selesai atau gimana? Gitu jadinya. Di sini yang misal yang saya maksud di bagian bulannya oh iya. dalam angka atau bulan gitu. Bulan dalam kurung angka gitu. Bulannya oke, cuman kayak ditambahin deskripsi aja. Sip. Oh, itu Kak, apa mau tanya, Mm-mm. kalau misal ini udah apa Udah selesai. berkali, oh ya udah berkali-kali tapi jawabannya salah,
Berarti pakai if yang di luarnya for ini ya. Iya, if yang di luarnya for, kita tambahkan if lagi kayak di sini, di bawahnya. If lagi, yang baris ke-15 setelah for berarti di luar for, itu kita tambahkan yang baris 15 baru di bawahnya kita tambahkan print, mohon maaf Anda tidak dapat bla bla bla. Seperti yang contoh kemarin, Oh, iya. di copy, kemudian ditambahkan di baris 17. Oke, paste, if lagi, if lagi, print lagi, sorry. Yang empat kurang satu lagi. Sip. Oke, sudah klik atau mau ditambahin lagi nanti? Hmm, mau ditambahin lagi nanti. Oke, kalau mau ditambahin lagi nanti eh nggak akan saya minta ini dulu, upload dulu. Tapi nanti kalau udah selesai, jangan lupa upload ya Iya. di community. Oke, ya udah, kita kembali. Kita tutup dulu, kita kembali, kita lanjutin materinya hari ini. Nah, kita masuk ke modul baru. Modul baru sudah lumayan, gimana ngomongnya? Lumayan sedikit advance dibandingkan kemarin. Gitu. Kemarin itu benar-benar dasarnya dan kamu oke di sana. Sudah oke. Sekarang kita lanjut ke next levelnya. Gitu. Bentar ya. This is the share screen. Fungsi. Pernah dengar fungsi nggak sebelumnya? Fungsi pernah dengar. Di mana? Fungsi itu kayak Kayak eh, apa? fungsi itu kayak if itu ya. Fungsi. Bukan. Kalau di dunia nyata. Kalau if itu berbeda lagi. Bukan fungsi. Pernah dengar di mana gitu, Pak Was? Di matematika Oh, pernah? kenapa? Matematika. Matematika Iya, pernah nggak? Fungsi pernah. X. Oh iya pernah. Waduh, ini ketahuan nih. Matematika selalu di belakang ya. Iya. Bisa dimaklumi. Oke, fungsi itu benar. Fungsi X, fungsi Y, fungsi apa lagi ya? Pokok fungsi banyak, banyak fungsi. Yang kalau misalnya di matematika itu kita bisa sebutkan itu dari A sampai Z itu fungsi.
gitu. Nah, fungsi itu sebenarnya apa? Sebenarnya fungsi itu dia algoritma yang terbangun. Jadi kayak gimana ya ngomongnya? Fungsi itu adalah suatu perintah, bahasa perintah gitu. Kayak contohnya fungsi itu print, print yang kemarin. Fungsi itu input, fungsi itu in, learn. Terus misalkan kalau dunia nyata fungsi itu memanjat, berapa panjang panjat. Itu juga bisa, itu fungsi namanya. Nah, tugas hari ini. Tugas hari ini, betul sih, tugas hari ini kita bakal bikin em, bikin biasanya kayak di percetakan, bukan percetakan. Lebih ke baik dulu awas waktu SD. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya. Waktu SD itu pernah ini nggak bikin kayak name tag buat buku tulis. Oh, pernah, pernah. Pernah kan? Iya. Nama, Mm-mm. kelas, terus absen biasanya. Iya, Nah, name tag terus ditambah satu buku per bukunya kan. iya. Nah, di sini kita bakal bikin cut name tag itu, tapi versi yang otomatis gitu. Nah, bayangkan kita diminta untuk mencetak name tag itu buat 1.000 orang. Nah, kan nggak mungkin kita ngetik satu-satu. Capek. Iya. Kayak undangan pernikahan itu juga kan kita nggak mungkin ngetik satu-satu nama, alamat gitu kan. Ya pasti capek banget gitu. Tugasnya seperti itu. Nah, oke. Nah, fungsi sendiri sebenarnya dari Python itu sudah ada fungsinya kayak eh, misal dibilang yang tadi print in dan seterusnya. Itu contoh fungsi dari Python sendiri. Tapi kita sendiri itu bisa bikin fungsi yang custom gitu. Bisa bikin fungsi yang custom. Nah, langsung aku contohin ya. Pakai def namanya. Aku langsung contohin aja sebentar. Pakai def. Def nama fungsi, kemudian dalam kurung parameter. Parameter itu kayak sesuatu yang dimasukkan, yang digunakan gitu untuk fungsi kita. Contohnya, tarat, 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 tarat. Ini dia. Contohnya gini, kita bikin fungsi apa ya? Name tag lah, name tag biasa. Kita pakai def dalam nama fungsinya. Misalkan di sini name tag ya. Name tag pakai G dalam kurung kosong. Kalau kosong berarti kita tidak perlu memasukkan sesuatu gitu. Kalau kosong. Terus di sini kita bisa pakai print. Print misalkan nama terus titik 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 gitu. Kemudian ini kelas, kemudian kita tambahkan lagi siapa ya? Absen gitu. Nah, sini cara panggilnya fungsinya tinggal gini. Name tag. Sudah gitu cara panggilnya. Nah, ini yang nggak ada parameternya. Sekarang yang ada parameternya, yang ada bisa dibilang yang ada fungsinya yang harus dimasukkan. Contoh kayak nama, variabel nama. Kayak namanya kan nanti kita yang diminta ya. Misalkan di nama kelas, koma, absen. Pakai absen, koma ya untuk pembatasnya. Setelah itu kita pakai nih sesuatu yang dimasukkan tadi. Nama, spasi, koma, nama. Variabel nama. Koma, kemudian koma, bentar, koma, spasi, kelas. Yang bawah juga gitu.
Itu sih. Nah, di sini kita misalkan namanya kita tentukan kelas. Terus kelasnya apa ya? Python, absen, hmm, satu gitu. Nah, cara panggilnya kita masukin name tag dalam kurung, kita masukin nama, koma, kelas, koma, absen. Bisa kayak gini. Munculnya akan ada fawas Python satu gitu. Atau bisa langsung dimasukkan di sini fawas. Bisa langsung masukin sini. Terus terus Python juga masukin sini. Tuh, tuh, sama aja gitu. Itu namanya fungsi. Dari sini mau ditanyain dulu? Enggak. Nggak ada. Oh, oke. Kalau nggak ada, satu lagi lupa. Di dalam sini, yang print ini, itu bebas ya. Nggak cuma bisa print, bisa kayak kita nambahin, kita bisa bikin variabel baru, kita bisa if else, kita bisa for, bisa. Semua bisa. Gitu. Ini cuma contoh yang sederhana. Gitu. Oke? Nanti kita coba ya. Oke. Oke. Yuk. Kita sambil share screen, kita coba buat mengcodingnya. Sampai modul 2 menurut kamu susah nggak, Pak? Kenapa Baik. Kak? Sampai modul 2 menurut kamu susah nggak Pak itu? Eh, menurutku Jujur aja nggak agak apa-apa. Agak. agak susah sih. Oke. Agak susah. Lebih susahnya itu masalah hafalin ya. Iya, hafalinnya susah. Jangan dibandingin sama aku ya. Soalnya aku sering banget pakai itu gitu. Jadi, oh ini apa? Ini fungsi lah, ini udah paham banget gitu. Kalau kamu biasanya kan baru, jadi perlu hafalin. Banyak-banyak ngoding aja gitu. Oke. Klik nomor satu. Nah, program yang tidak memiliki masalah. Kamu coba dulu. Sip. Harus ada tabnya ya. Nanti setelah tiga modul ini, kita belajar fungsi baru. Cuman tidak serumit ini. Tapi kita juga bakal pakai ini sih. Def, if, for, dan while. Itu sering banget. Gitu. Hmm, mungkin cepet. Oke, ubah programnya. Ini ada masalah. Kalau mau lihat, boleh di play dulu atau di run dulu. Nanti akan kelihatan mana yang error. Nah, baris satu ada error. Waduh. Oh, oh, berarti kalau ini
harus ada kurungnya ya. Nice. Benar, harus ada kurungnya. Walaupun ada parameter atau sesuatu yang harus dimasukkan ataupun tidak, harus ada tanda kurungnya. Kalau enggak, dia akan bad input. Oh, kurungnya di sini, Mas. Bentar. Setelah cetak underscore label, kita tambahkan tanda kurung 2 kosong aja. Nah, Oh, di sini berarti. yep. Nah, Tidak perlu pakai spasi ya. oh, nggak perlu pakai spasi. Enggak. Yep. Tuh. Yang atas ada tanda kurung, yang bawah harus ada tanda kurung. Ini Tanda kayak kurung manggil gitu, manggil sama yang atas. Jadi kalau manggil, ini harus sama, sama persis. Kecuali tadi ada yang dimasukkan kan. Nah ini kan kalau nggak ada, berarti harus sama persis ada tanda kurungnya. Gitu. Ini yang salah baris atasnya. Lihat. yang For, banyak. Yang banyaknya ini ya. for, for di bawahnya itu perlu. Oh, gimana kamu bisa tahu kalau kode baris ini itu masuk ke for apa enggak? Misalnya kayak ini nggak masuk ke for, Fawaz. Kamu apa hapus saja satu sampai notok gitu. Oh ini masuk ke for, berarti maju satu, tab satu, perlu tab. Oh, oh iya iya. Ingat-ingat lagi. Tuh, dia akan mencetak 5 kali secara otomatis. Gitu. Oke, coba Cinta. Sip. Semangat.
Kalau manggil di bawah nggak perlu pakai titik dua ya. Yang ini, titik dua itu artinya mendefinisikan atau mengartikan, ada artinya. Kalau di sini di bawah itu kan nggak ada di bawahnya, nggak ada bawahnya kan? Nah, berarti tidak perlu pakai titik dua gitu. Oh, oke. Ya, nah nama is not defined. Tadi kan seperti saya itu definisikan dulu nama. Tapi nama di situ dia minta minta ini enggak? Minta dari pengguna enggak? Atau Oh ya, minta dari pengguna. minta dari pengguna. Berarti di awal sebelum info murid kita tambahkan itu nama sama nama sama dengan input, sama kelas juga gitu. Coba lagi. Hmm, gitu. Nah, kalau di sini karena ada checklist, tulisan ini, tulisan di sini harus sama persis sama di contoh soal, gitu. Oh, sama kayak gini ya. Ya, berarti nanti printnya di sini printnya itu murid, koma nama, murid tanda petik koma nama, koma petik lagi mengambil kelas, koma tanda petik bukan tanda petik ya, kelas. Gitu, saya tulis. Oh, berarti ini jadi satu. Iya, jadi satu. Shift jadi satu. Coba kamu nulis. Gitu. Berarti yang kedua dihapus ya, Kak? Mm-mm. Kayaknya huruf besar awalnya. Kelas huruf besar awalnya. Oh, Sudah.
Enggak, enggak jalan enggak. Oh ini typo. Oh iya. Nggak boleh typo, harus teliti. Ya, itu namanya. Jadi Python itu sudah bisa dibilang harus teliti. Kalau autocorrect lebih teliti lagi. Gitu. Autocorrect itu yang ini, yang checklist ini. Ini yang ngecek komputer. Karena ngecek komputer harus benar-benar yang teliti banget. Mengambil. Untuk yang ini coba kamu pikirkan dulu. Caranya sama kayak tadi yang saya contohin sama persis. Tinggal for-nya yang ini membaca banyaknya murid itu kita sama kayak nomor 4. Atau tadi nomor berapa ya? Yang nomor 3 lebih banyak, lebih cocok sama nomor 3. Coba kamu buka dulu. Nah, untuk printnya nanti kamu sesuaikan sama yang dicontoh di soal. Kemudian untuk berapa banyak ininya yang di print itu pakai ini, gitu. Bisa? Bisa. Oke, semangat. Atau kamu kopas gak apa-apa. Iya. Kamu kopas harus lihat di nomor 5 daripada kamu bolak-balik. Soalnya kalau bolak-balik itu harus di-run dulu. Kalau nggak di-run nanti kode yang kamu tulis itu hilang. Gitu. Kalau sudah hilang tidak bisa balikin. Saya, saya bukan magician yang celing gitu. Reset soalnya. Iya, kerasa. Nggak kesimpan kan? Nah itu. Iya. Ya, semangat. Cek lagi, baca lagi. Kamu Berarti baca di di sini aja. Bolu emas itu bagian untuk nama. Nama bagian oh pas bulu emas kemudian bawahnya nama sekolah gitu. Nanti kalau sudah selesai
Sudah selesai, dia akan meminta selesai ambil rencanamu. Jadi selesai ambil rencanamu itu di akhir. Nanti di sini printnya. Oh iya. Nempel kalau sayonara atau selesai ambil rencanamu itu kok di akhir. Dia di akhir. Gitu. Berarti yang cetak labelnya ini yang di dalam kurung dikasih nama sama sekolah ya? Nah, itu masukin nama nggak? Variabel nama kayak Fawas atau Amanda gitu nggak? Oh enggak sih, enggak. Nggak. Kalau enggak, berarti nggak perlu. Cukup pakai nama, langsung print nama, titik dua, garing bawah, garis bawah dua kali. Underscore, dua atau tiga ya itu? Coba dua atau tiga nanti. Gitu. Oke. Coba dulu. Kalau autocorrectnya belum apa namanya, belum jalan, itu berarti ada yang typo ya, atau garing bawahnya atau underscore-nya itu tiga, gitu. Coba. Soalnya lupa underscore-nya berapa. Iya. Oh iya. Berarti Sip. Oke. Ya udah. Kamu klik ini. Hmm. Kamu jawab dulu. Oke, kita kembali dulu ya untuk bonus itu masalah belakangan. Gitu. Susah untuk fungsi. hmm, nggak terlalu susah sih kalau udah dicoba. Udah dicoba nggak terlalu susah. Kalau ngelihat itu kayak, ya gitu kan. Kayak bayanginnya itu pusing duluan gitu. Oke. Nah,
Ini, oke, sebenarnya fungsi ini sedikit gini ya, dibilang itu fungsi itu ada dua tipe. Fungsi itu ada dua tipe. Yang pertama, fungsi yang mengembalikan nilai sama enggak gitu. Bedanya apa? Bedanya fungsi yang mengembalikan nilai itu dia akan menghasilkan sesuatu dari fungsi itu. Contoh, contoh ya, fungsi penjumlahan. Nanti dia akan mengembalikan nilai hasil penjumlahannya. Terus fungsi apa ya? Perkalian gitu. Nanti hasilnya, kalau dia akan mengembalikan nilai apa? Kalau perkalian. Nilai, Nilai hasil kali kan? iya, nilai hasil kalinya. Ya, kayak gitu. Itu fungsi membalikan nilai. Kalau nggak mengembalikan nilai, itu contohnya kayak tadi. Tadi itu print. Dia memang menghasilkan sesuatu ya, tetapi dia tidak mengembalikan nilai. Gitu. Apa bisa dibilang print itu kan dia hanya mengeluarkan kode, mengeluarkan hasil tulisan gitu. Tapi hasil tulisan itu kita tidak bisa pakai lagi nanti. Nah, bedanya di situ. Sudah paham? Untuk bedanya yang dua itu? Nah, kalau masih bingung, tak, aku mau kasih contoh. Hmm, yang mana? Ini aja. Nah, kalau mau membalikan nilai, eh, kalau mau membalikan nilai, kita bisa pakai, oh ini ada dua nih, gini aja. Kalau membalikan nilai, itu kita pakai return ya, untuk membalikan nilainya. Itu fun fact aja dulu. Nah, kita lihat bedanya. Di atas, yang di atas, itu kita ingin mengecek apakah kayak berapa sih diskon Anda? Kalau skornya dia lebih dari 0 dan kurang dari 50 dapat 10%. Kalau kurang dari 100 dapat 15%. Kalau lebih dari 100 dapat 20%. Kayak gitu. Untuk kode yang atas. Nah, dari kode yang atas itu, oh gini, kita hapus saja. Kode yang atas ini dia pakai print. Print diskon 10%. Nah, print diskon 10%, print 15%, 20%, dan seterusnya. Kalau ini nanti akan munculnya langsung di sini print, langsung print gitu aja. Berapa sih poin diterima? 20 misal. Nah, langsung print aja. Diskon 10% gitu. Ini tidak mengembalikan nilai. Kalau mengembalikan nilai, cirinya itu ada pada satu, return. Kita pakai return spasi ya. Return spasi. Printnya kita ganti semuanya pakai return spasi. Nah, kalau misalnya kita gini aja, itu kita bakal hasil runnya itu gini. Misalkan ini tadi 10. Nah, ini aku masukin lagi ya 90. Ya muncul. Tadi kan harusnya muncul diskon 10%. Nah, kalau ini nggak ada muncul dia. Gitu. Nah, maka dari itu, kalau yang bawah itu kita harus kayak gini. Print dalam kurung, kita panggil. Kita panggil, kita ini, print. Tadi kan kita panggil doang. Kalau di sini kita pakai print. Gitu. 90, 90. Nah, baru bisa dicetak. Gitu. Sebenarnya intinya kalau membalikan nilai itu ada return. Yang mana nilai dari return ini nanti kita bisa pakai untuk kode ini yang bawah. Gitu. Contohnya kalau misalnya di sini mau ganti ya 10, oh iya waktunya kurang ini.
10% berarti 0,1 misalkan. Nah, ini aja yang atas. Berarti nanti kalau misalnya saya mau ini aja, if diskon, if diskon, kok diskon? Diskon sama dengan 0,1, nah maka dia akan print udah gitu. Nah, di sini diskon, diskon yang aku pakai buat if itu berasal dari pasang status store. Pasang status dalam kurung store gitu. Jadi ketika kita run, ini abaikan aja. Misalkan ini hasilnya berapa berarti 10. 10 misal. Udah, ininya bisa dipakai diskonnya. Kalau misalnya ini aku pakai di atas ya, aku mau pakai di atas. Nanti dia nggak bisa, nggak akan nggak akan ini, nggak akan ada efek sama sekali kayak gitu. Dari sini paham? Paham. Oke. Nah, kita coba dulu yang nomor berapa tadi? Dua ya? Iya. Ini, oh, kaget. Coba. Gambar perangan program dengan buka layar penuh. Menurut kamu, ini dia error nggak? Error. Oke, error. Berarti tadi yang pertama salah. Pilihan pertama salah. Pilih apa yang akan dicetak program. Oke. Oh, kalau error, sorry. Yang pertama benar kalau error. Kamu coba yang pertama. Klik answer. Oh, berarti kurang tepat. Berarti program itu berjalan. Sekarang buka lagi. Ini pertanyaannya dia mencetak apa ya? Nah, ini sedikit ngetes ingatan sih. Sama tadi yang kemarin. String. String itu bisa dijumlah atau enggak? String itu Tulisan. nggak bisa ya? Bisa. 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 Dulu itu bisa dijumlah sama dikali. Kalau dijumlah itu nanti namanya misalkan Amanda plus Fawas gitu. Nanti hasilnya Amanda Fawas. Terus kalau dikali Amanda kali 3 berarti nanti hasilnya Amanda, Amanda, Amanda gitu. Itu string. Jadi di sini bisa namanya di sini Eh, apa? Namanya siapa? namanya ini. Kucel. Ken nggak ngerti bacanya. Ken itu pokok. Terus kalau course, Kalau course-nya itu analisis data. kucel. Berarti tinggal diganti, tinggal diganti. Murid bernama Ken nggak baca, nggak bisa baca. Terdaftar ke kelas analisis data, gitu. Itu gimana bacanya? Berarti kayak yang mana jawabannya? Berarti ini. Yes. Nah, Oke, next. Kamu coba dulu.
Hijau. Oke, untuk ini kita tunda dulu ya. Nanti saya kirim ini. Kamu coba. Ini kan perbaiki masalah kan? Kamu Iya, coba run. Nanti kalau misalnya error berarti itu ada masalah. Gitu. Oke. Nanti saya kirim ininya juga ke penuhi. Lengkapi di ini. Di apa? Di drive kita. Oke? Ya udah. Kita tutup dulu. Jadi, hari ini tadi kita belajar apa aja, Mas? belajar tentang fungsi. Fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu, Sesuai bahasamu aja. Pakai bahasamu aja. fungsi itu buat apa? Menurut kamu Fungsi fungsi itu itu apa? buat Hmm? kayak mencetak suatu data gitu. Mencetak suatu data. Oke, boleh. Terus, selain itu, fungsi itu bisa dibikin sendiri nggak? Custom gitu. Bisa Oke. Pakai perintah? pakai perintah def. Good job. Pakai perintah def. Terus, fungsi itu kalau mau membalikan nilai, yang pakai apa? Di, Mengembalikan di, pakai bahasa hmm, Inggris yang membalikan. oh, return. Yes. Return atau return. Oke. Apa lagi ya? Ada lagi yang kita pelajari hari ini? eh, eh, udah itu. Itu aja. Oke. Saya juga lupa belajar apa aja. Tapi udah itu aja. Lumayan, lumayan banyak. Karena ini awal modul, jadi nggak terlalu banyak hari ini materinya. Kita istirahat sedikit. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu? Sebelum saya tutup. Nggak ada kan? Oke, nanti kalau nggak ada seperti biasa ya. Kalau ini insya Allah fast respon kok. Kalau udah jam kerja. Gitu. Oke, ya sudah. Terima kasih Fa sudah hadir di kelas ini. Keren banget. Projectnya Miss tunggu ya sampai akhir ya. Nanti kalau udah upload Iya, tolong bilang ya. iya. Oke, kejap. Nanti kalau udah upload tolong bilang. Kemudian satu lagi. Oh ya, kita ketemu lagi di hari Sabtu jam 9 seperti biasa. Oke? Oke. Happy weekend. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.